Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nurhardian Anwari, NPM 18 13 02 10 435, Diana Putri Hepsari 19 13 02 10 531, Eksa Kristin 19 13 02 10 329. Di sini kami akan mempresentasikan tentang fikih muamalah ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian, sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya. Ekonomi kapitalisme. Ekonomi kapitalisme adalah apa yang membahas tentang kebutuhan-kebutuhan atau needs manusia beserta alat-alat atau goods pemuasnya, di mana ia sesungguhnya hanya membahas masalah yang menyangkut aspek-aspek yang bersifat materi dan kehidupan manusia. Sistem yang dibangun dengan 3 kerangka dasar. Pertama adalah kelangkaan atau keterbatasan barang-barang dan jasa-jasa yang berkaitan dengan kebutuhan manusia. Kedua adalah nilai atau value. Barang yang dihasilkan itulah yang menjadi dasar penelitian ekonomi, bahkan yang paling sering dikaji. Ketiga adalah harga atau price, beserta peranan yang dimainkan dalam produksi, konsumsi, dan distribusi. Ekonomi sosialisme. Inilah pandangan menurut sistem ekonomi kapitalis. Sedangkan menurut pandangan ekonomi sosialis, termasuk diantara komunis, sebenarnya bertolak belakang dengan sistem ekonomi kapitalis. Munculnya sosialisme yang bentuk yang kuat itu adalah akibat kezoliman yang diderita oleh masyarakat karena sistem ekonomi kapitalis serta beberapa kekeliruan yang terjadi di dalamnya. Pertama, mewujudkan kesamaan atau equality secara real. Kedua, menghapus kepemilikan individu atau private property sama sekali atau sebagian saja. Ketiga, mengatur reproduksi distribusi secara kolektif. Meskipun dalam ketiga hal ini telah sepakat, akan tetapi masih ada perbedaan yang tajam antara satu dengan yang lain dalam beberapa hal, dan terpenting adalah pertama, bahwa mazhab sosialisme dari segi bentuk kesamaan secara real yang ingin mereka realisasikan itu tak sama. Kedua, mazhab sosialisme dari segi standar penghapusan kepemilikan individu atau private property juga berbeda. Ada yang menyatakan bahwa private property harus dihapus secara mutlak. Ketiga, mazhab sosialisme berbeda dalam menentukan sarana yang dikaitkan sebagai alat untuk mewujudkan tujuan-tujuan mereka. Ekonomi komunisme. Sistem ekonomi komunis adalah suatu sistem perekonomian di mana peran pemerintah sebagai pengatur seluruh sumber-sumber kegiatan perekonomian. Setiap orang tidak diperbolehkan memiliki kekayaan pribadi sehingga nasib seorang bisa ditentukan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhardian Anwari, NPM 15113 Saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai dasar. Nilai-nilai dasar sebagai landasan dan dasar pengembangan ekonomi Islam terdiri dari kepemilikan, kebersamaan, keadilan, kebebasan, keseimbangan. Yang kedua, ada prinsip karakteristik manfaat ekonomi Islam. Dijelaskan beberapa prinsip ekonomi Islam, yaitu sumber daya dipandang sebagai amanah yang diberikan Allah kepada manusia, sehingga pemanfaatnya harus bisa dipertanggungjawabkan di akhirat. Artinya manusia harus menggunakan sumber daya untuk kegiatan yang bermanfaat, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Kepemilikan pribadi tetap diakui, namun dalam batas-batas tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan tidak mengakui pendapat yang diperoleh secara tidak sah. Yang ketiga, ada bekerja merupakan penggerak utama kegiatan ekonomi syariah. Islam mengajurkan manusia untuk bekerja dan berjuang untuk mendapatkan materi dengan berbagai cara, asalkan tetap mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Putri Hepsari, NPM 531. Di sini saya akan mempresentasikan tujuan sistem ekonomi Islam, kelebihan dan kelemahan ekonomi Islam, kapitalisme dan sosialisme. Tujuan sistem ekonomi Islam dalam buku Pengantar Ekonomi Islam tahun 2009 karya Muhammad Hidayat dijelaskan beberapa tujuan ekonomi syariah, yaitu A. Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma
Islam, B. Persaudaraan dan keadilan universal, dan C. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. D. Kebebasan individu dalam konteks kemaslahatan sosial. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi kapitalis antara lain adalah: 1. Kelebihan: adanya kebebasan bagi setiap individu untuk membuat keputusan dalam Islam. Kebebasan manusia didasarkan atas nilai-nilai tauhid. Nilai tauhid inilah yang membuat manusia memiliki keberanian dan kepercayaan diri. Dalam sistem ekonomi syariah mensyaratkan setiap individu memiliki kebebasan dalam mengutarakan pikirannya. Kelebihan sistem ekonomi sosialisme antara lain adalah: 1. Pengolahan, pengendalian dan pengawasan lebih mudah. 2. Kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dengan merata. Dan kekurangan sistem ekonomi sosialisme antara lain adalah: 1. Hak individu tidak diakui. Individu tidak memiliki kebebasan dalam berusaha. 2. Potensi dan kreativitas tidak berkembang. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2. Kelemahan: lambatnya perkembangan literatur ekonomi Islam. Literatur Islam yang berasal dari teks Arab tidak mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun belakangan ini. Selain itu, kemunculan berbagai literatur ekonomi konvensional menyebabkan pandangan masyarakat yang tidak berubah.